Kelas berapa lah? Sekarang tuh ada mapel informatika, TK, karena kurikulum merdeka tuh. Zaman dulu kan ada kan? Iya. Anak SMP sekarang belajar. Biasanya kan SMA enggak kan? Kalau kita apa nama dia? Bagian pertama itu ada terkenal dilakukan oleh sekolah guru dan pekerja. Kalau Zero yang dilakukan oleh guru saja yang menjadi guru dan murid.
pahala dari Allah Subhanahu wa taala amal soleh kecuali sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hadis ini dikutip ada hadis min usulil Islam. Hadis ini merupakan usul dasar, ya, tonggak dari keislaman seseorang. Atau bisa dibahasakan dengan bahasa yang lain, maka disebut dikatakan bahwa amalan niat ini adalah setengah dari diterimanya amal. Min syuruti uqulil amal. Itu dari salah satu yang merupakan bagian dari iman amalan. Itu yang dibahas yang benar dan tentunya mengikuti apa yang dilakukan. Nah, bagaimana jelas? Nah, ini sifatnya tambahan. Tidak ada dalam kitab ini dan saya menambahkan maka sebagai kuat bahwa kita penting untuk kaji ilmiah. Jadi memperbarui niat ini penting dalam rangka ibadah. Bahkan mungkin yang awalnya kita juga datang ke sini mau mengikuti kajian atau pertama ingin sholat dan berjamaah, ingin ikut kajian sampai datang ke sini bisa berubah mungkin ngobrol dan lain sebagainya, kemudian jadi lupa. Makanya itu bukan jadi dunia. Makanya penguatan kita dalam sholat itu adalah dilakukan oleh kita dengan cara berniat untuk menguatkan niat dan kembali niat berkaitan dengan ibadah. Nah, bagaimana ikhlas? Ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perbuatan makhluk. Ikhlasan itu mau ada tidak ada yang makhluk, Sedikit ya. maka sama saja yang ikhlas. Kemudian yang kedua, kesamaan antara perbuatan hamba secara lahir dan batin, seperti kebilan, sedangkan iman hati ikhlas.
Gini. Yaitu orang yang dia semangatnya sama, konsistensinya sama, dalam situasi dan kondisi apapun yang berada sama. Di bawahan itu kan stabil. Ketika dia atasan, ketika dia pemimpin, stabil dalam berapa. Karena ditemukan banyak orang yang ketika di bawahan ada yang mengejar popularitas, mengejar mungkin dengan cara menjilat, dengan cara-cara tentunya yang kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menjadi populer, dengan tujuan agar dia dapat cepat naik pangkat, cepat naik jabatan, sehingga ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan dengan apa yang dia lakukan itu, nanti ketika sudah naik ke atas, dia akan lupa ini indikasi. Indikasi bahwa dia akan seolah dia tidak ikhlas. Kalian seperti kembali dia adalah orang yang kalau memimpin orang jenderal ya menang terus. Kalau politik memimpin pasti menang. Politik pasti menang. Sehingga di zaman beliau dari pimpinan. Mau jadi jenderal, mau jadi anak buah, beliau tidak kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kita dalam posisi apa dan bagaimana, maka kita tetap sama dalam beribadah. Itu artinya kita indikasi. Bagi gawe sedikit. Kalau kantor jam sekian, pulang jam sekian. Mau ada kerjaan, sama ada. Mau kerjaan banyak, itu sama saja dia dalam kondisikan hati. Oke, berikutnya. Yang kedua, yaitu seseorang yang tetap menjaga keikhlasannya, konsistensinya, baik dalam keadaan sirron wa'alani, dalam kondisi dilihat ataupun dalam kondisi tidak dilihat. Tunggu bikin gini Riz baru nggak kelingan Di sebelah presiden itu, sebelah bupati itu saja. Riz, sampai urusan minum Riz. Nanti sebelah musuh sama saja. Yang udah ikut. Karena ada orang yang mungkin dia cuma di sebelah bupati, beda tapi beda. Sama kayak biasa, atau orang di sebelah mungkin orang yang dianggap dia bersaing dalam ilmu agama, dalam pengetahuan agama yang bersaing.
Orang yang ikhlas, nah, bukan tujuan dikejar, bukan dari mana. Orang yang ikhlas adalah dia sebagaimana dia beribadah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bentuknya ini saingan-saingan atau kemudian meninggalkan tugas-tugas yang sebagaimana dia empat karena tidak suka dengan seseorang. Nah, kemudian berikutnya orang yang ikhlas dia akan memiliki as-sakinah an-nafsiyah, akan memiliki ketenangan dalam jiwa. Ya. Nah, orang yang ikhlas itu dia ketika dia mengikhlaskan tugas-tugasnya, dia bisa. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu bukan karena mampu. Ya. Karena dia melakukan tugas-tugasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini disebut oleh ini ada saya dari sebuah syariat. Ilahi la tu'adzibni fa inni murrun billadhi qad kana minni. Ya, wahai Tuhan, janganlah azab diriku. Karena sesungguhnya aku menampakkan ya, apa-apa yang ada dari kebaikan-kebaikan yang kemudian dilihat oleh manusia. Orang kan ini terlihat sebagai perbaikan karena mungkin kita dari orang ini ya dari orang yang bukan ya bahkan maka min zalatin li fil bawaya wa anta alayya muwaddin wa manni, maka betapa banyak orang-orang yang dia tergelincir di hadapan manusia karena apa yang ditampakkan. Orang seperti si Ustaz, Bu, si orang baik, Bu, si ini sedekah, itu orang itu si haji 2 kali, ke umroh, itu baik dari manusia. Ya, sekarang saya Bu, si kalian tidak ya. Perkataan yang tidak baik. Nah, wa anta alayya muwaddin wa manni, akan tetapi ya Allah, Engkau lah yang sesungguhnya memberikan pemberian itu dan memberikan keutamaan itu kepada kita. Ya kullu nasu bi khairan, yang menjadi manusia menganggap diriku ini baik. Wa inni la syarrun nas illa ta'ani, tapi sesungguhnya aku ini adalah seburuk-buruk manusia jikalau engkau ya Tuhanku tidak mengampuniku, jikalau engkau wahai Tuhanku tidak menutupi aib-aibku. Kita yang di hadapan manusia dan hadapan orangnya baik karena Allah menutupi aib-aib kita, Allah menutupi dosa-dosa kita, Allah menutupi kekurangan-kekurangan. Kalau Allah melupakan aib-aib kita dalam orang lain, niscaya kita akan berani, kita akan malu untuk keluar, kita akan malu untuk bertemu dengan orang lain. Mungkin yang orang tahu tentang kita dari masjid, jadi sholat, di puasa, rajin istiqam, murah seru, zikir, tapi itu pun itu pun betul. Ada yang saya begitu, ada yang saya itu yang tak pakai, yang datang pada programnya itu semua satu, itu semuanya satu. Masa-masa lalu kita, makanya kadang-kadang kita nasihat orang lain kadang-kadang memang susah nasihat orang karena kita dihadapkan dengan mungkin orang yang sunnah dari masa lalu, atau kita menasihati orang susah di antaranya, mungkin menasihati pasangan hidup kita agak susah.
Keikhlasan itu sudah menjadi bagian
Nah, berikutnya wa'an jinnun rahimahullah ta'ala qala salatun min alamat ikhlas. Jadi dia menunjukkan ada perkara yang merupakan tanda keikhlasan. Yang pertama istiwa'u al-madh, yaitu sama saja seorang itu dia tidak terpengaruh oleh pujian ataupun demi amal atau pencelaan dari orang-orang lain, dari masyarakat umum, dari orang yang melihatnya. Ada orang yang bilang seorang itu untuk makanan itu, untuk makan nasi, makanan itu. Aku dia coba-coba, wah udah. Aku udah ada yang coba, ya. Ada makanan itu. Insyaallah kalau di masjid kita ada makanan itu, makan dada. Orang makan itu juga makan dia. Coba-coba, aku. Ini masjid kita buka, masuk masjid. Kalau misalnya bersih-bersih, masyaallah kan. Lalu namanya orang yang dia terpengaruh dengan pujian. Dicela orang itu, dicela orang. Saya tidak tahu baju apa. Ada yang misalnya dicela orang saya misi kajian tas doa, tasik baca Quran. Mana orang lain tidak siap dengan koleksian. Percobaan, beli. Pengalaman saya itu Kayak itu di tengah kan. Jadi suara digor dijepit di leher. Kalau di sini kalau benar kayak suara berikutnya yaitu satu persatu. Usia iya pikirin dia lagi Tidak sempat nanti. iya suara film mirip Pak salah Pak. mau ya Pak salah Pak. Diseberkan. Ada tangan. Karena malu ya. Ini masalah ini jadi imam ya. Konsultasi. Salah Pak. Ulang Pak. Turunnya salah Pak. Datang. Tapi imam terus. Jadi imam terus. di mic dijepit gitu di mic jadi suara beliau itu langsung ke ini di sini ibarat jadi suara yang direkam dari dia suara ini Memang situasi belajar Al-Quran yang paling nyaman itu koleksi orang itu ketika dia apabila dia siap memiliki koleksi yang diajari
ya Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan juga